Oke, kita mulai saja. Sekarang sudah pukul 19 atau 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Ya, kita mulai saja seminar kita ini. Selamat malam bagi semua peserta yang sudah masuk. Senang sekali bisa ketemu di sini di sebuah acara yang seru sekali karena kita akan membahas berbagai topik. Kali ini topik mengenai topik teknis ya. Kalau minggu lalu kita sudah membicarakan mengenai event itu sendiri ya. Tapi kali ini khusus kita akan membahas dengan masalah teknis daripada Lombok 70.3 2021 ya. Jadi terima kasih yang sudah join dan kita senang sekali semua yang sudah pernah ikut Ironman 70.3 atau yang baru mikir-mikir mau ikut 70.3, Anda sudah berada di tempat yang tepat karena Lombok 70.3 tahun depan mungkin merupakan satu event yang ideal bagi Anda yang ingin ikut untuk pertama kalinya di ajang Ironman 70.3. Sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu beberapa VIP yang kami sudah undang dan mudah-mudahan sudah hadir di forum kali ini, yaitu Bapak Muhammad Faisal dari Kadispar Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selamat malam, Pak. Lalu ada Bapak Bayu Windia dari Kadishub, ya, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat juga. Lalu ada Bapak Andi Hadianto, Ketua KONI Nusa Tenggara Barat. Dan juga ada Ibu Elok Megawati, Ketua FTI Nusa Tenggara Barat. Kalau bagi teman-teman yang belum tahu, FTI adalah Federasi Triathlon Indonesia. Jadi organisasi triathlon olahraga Indonesia. Yeah. And I would like also to welcome our guest from Ironman Asia. Yeah. Welcome and good evening to Nick Alston, Operation Manager of Ironman Asia. We also have Karen Matthews, Manager of Athlete Services for Ironman Asia, and then Peg Xuan Sung, Director of Marketing, Ironman Asia. Welcome, guys. Welcome to the Zoominar. And last but not least, I want to say hi to my longtime friend out in Santa Monica, California, Brendan Lindner. Hope you join us already here. Okay. Just want to inform to our English-speaking participant of this Zoominar. We will be having this Zoominar in Bahasa Indonesia. This is specifically to cater for our Indonesian friends because we realize that there will be a lot of Indonesian first-timers, and we want to make sure they have all the necessary information about this event so they can prepare very well. So we will have this entirely in Bahasa Indonesia, and we will have the English version of this discussion later on. So stay tuned for that announcement of race course discussion in English. Okay, okay, but you're welcome to stay and observe and see what's going on, and you can see the technical director will explain the route of the race. Okay. Teman-teman sekalian, malam ini seperti tadi saya sudah katakan bahwa kita akan membahas masalah teknis, masalah rute, ya, race course daripada Lombok 70.3 2021. Dan untuk membicarakan dua masalah tersebut, kita sudah hadir di sini istilahnya yang punya eventnya nih, ya, yang punya event, Executive Director dari ISM, Pak Aris Sukirno. Selamat malam, Pak. Selamat malam semuanya. Ya, terima kasih. Dan nanti di bagian selanjutnya kita akan bicarakan lebih detail mengenai tenis. Ada Pak Andreas Kancil, our race director untuk Lombok 70.3 2021. Malam Pak Andreas. Halo, selamat malam Pak Richard. Oke, ini teman lama saya nih. Pak Andreas juga Ironman juga nih. Ya. Jadi beliau sudah tahu banyak
seluk-beluknya mengenai penyelenggaraan sebuah event Ironman. Oke, Pak Hari, kita mulai dari Pak Hari dulu ya, Pak. Ya, monggo, Oke. silakan. Nah, mungkin Pak Hari ini banyak teman-teman yang belum aware nih terhadap ISM. Ya, apa sih organisasi ISM itu? Gimana Pak Hari? Mungkin bisa dijelaskan dulu siapa itu ISM, Pak? Oke, terima kasih Pak Richard. Ya. ISM itu terbentuk di tahun 2019 seiring dengan keinginan saya untuk mendapatkan Ironman. Saya berbincang-bincang dengan sahabat, rekan, dan partner bisnis partner saya, Pak Sugeng Supriyanto, senior di bidang travel hospitality lebih lengkapnya ya, dari beliau pernah di Four Seasons dan sekarang CEO di Top Indonesia Holiday, di mana klien menghandle niche klien. Bincang-bincang, kemudian dengan sedikit pengalaman di IT, saya berpikiran untuk bisa mendatangkan Ironman ke Indonesia yang particular. Kemudian tentunya kita perlu membentuk sebuah PT ya. Jadi atas tujuan kami berdua, perjuangannya cukup lama. Kita membentuk sebuah PT Indonesia Sport Events Management Company yang baru didirikan tahun 2019. Dengan itu kita bermodalkan itu dan bermodalkan nyali, kita coba untuk bidding ke Ironman sampai akhirnya kita bisa ya beruntung kita bisa mendapatkan lisensi itu. Ya. Itu Pak awal ceritanya Pak. Tapi biarpun Pak Hari, biarpun baru di 19 ini, tapi Pak Hari kan sudah ada latar belakang penyelenggaraan event Ironman sebelumnya, Ironman triathlon ya sebetulnya. Betul. Event mana saja tuh Pak? Kalau saya background-nya kan hospitality juga, nah di hotel, travel agent, kemudian di travel agent itu kami ada inisiatif untuk menginginkan Bali International Triathlon itu tahun 2007. Jadi kita menghandle itu dari tahun 2007 sampai sekarang. Sekarang masih ada itu di IT. Jadi pengalaman itu di sport, saya di IT itu sebagai co-founder juga sih sebetulnya. Oke. Nah tadi Pak Hari juga sudah sempat menyebutkan memberanikan diri untuk mengambil franchise Ironman ini gitu ya. Ceritanya gimana sih Pak sampai akhirnya kita diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan event Ironman 70.3 yang begitu prestigious di Lombok ini Pak? Kami pada waktu itu tertarik berbincang-bincang dengan salah satu ini kita di mana di Toba ya, ada 10 tujuan wisata. Kemudian kita menghadap dengan Pak Sugeng, dengan salah satu partner kita juga untuk menjalankan event di Toba. Itu tahun 2018 itu. Nah, kita sudah menyiapkan semua dokumentasi. BPOD itu Badan Otoritas Danau Toba itu sangat mendukung, bahkan mereka yang menginginkan kalau bisa Ironman dibawa ke sini. Nah, berdasarkan ada background saya di triathlon, saya mencoba dan kemudian mengundang mereka dari Ironman untuk inspeksi di Toba. Dan akhirnya itu berhasil kita bawa mereka ke Toba, tapi karena satu dan lain hal, secara infrastruktur belum mumpuni untuk ukurannya Ironman, dari mulai airport, jarak dari airport ke tempat tujuan juga itu tidak bisa sesuai requirement mereka. Begitu juga itu sebenarnya akan diadakannya di Pulau Samosir, dan hotel-hotel pun tidak sesuai dengan standar Ironman. Jadi memang akhirnya mereka memutuskan untuk melepas Danau Toba. Nah, kemudian Pak Sugeng, my partner, dan saya terus kita berembuk dengan orang Ironman untuk merubah ini ke Lombok. Mengapa ke Lombok? Ya kan? Pada waktu tahun 2018 di Lombok itu terjadi earthquake kan.
Nah, kemudian kita berinisiatif untuk untuk memulihkan sektor perekonomian dan pariwisata di Lombok pada waktu itu. Oke. Nah, Oke. sekarang dengan adanya pandemik, mudah-mudahan ini akan segera berakhir sehingga kita juga tujuannya pertama dengan Lombok untuk memulihkan perekonomian di Lombok juga. Oke. Oke. Pemerintah daerah sangat hangat menerima ini semua. Oke. Nah, tadi Pak Ari juga sudah briefly mention bahwa sebetulnya kita menyenangkan tahun ini ya Pak ya. Tahun ini. Ya. Tapi karena ada pandemi coronavirus 19 ini, kita harus mundur. Tadinya tuh tanggal berapa? Tanggal 4 Pak ya? 4 Juli. 4 Juli ya? Ya, 4 Juli kemarin ya tadinya. Betul. Nah, sekarang pindah ke tanggal berapa Pak tahun depan? Tanggal 3 Juli. Oke. Tanggal 3 Juli. 3 Juli ya, oke. Jadi teman-teman sekalian ya, lingkarkan kalender Anda 3 Juli 2021 di Lombok. Ya. Jadi jangan lewatkan. Nah Pak Ari, mungkin kita sudah tahu tanggal 3 Juli 2021. Rangkaian acaranya itu apa aja Pak nanti? Jadi kedatangan itu sebetulnya bukan, itu ini schedule, yang ke schedule kan? Ya. Jadi tanggal 30 Juni itu tahun 2021 itu kan Rifle Day. Biasanya memang ada 4 hari kan, 4 malam ya. Ya. Nah, tanggal 1 Juli itu Rifle Transfer Activities Blessing, bike blessing, morning guided run, bike course tours, afternoon guided swim, dan ada acara registration dan respect di situ, press conference. Malamnya ada acara lah buat atlet. Untuk hari Jumatnya, pre-race day 1 itu ada race directors briefing, seperti biasa Pak Richard. Morning optional swim course, Lombok, recovery activities, tour, workshop, registrasi, bike check-in, afternoon. Kemudian malam juga ada acara. Nah, race day tanggal 3-nya. Race Medals Awards, press conference juga ada hari itu. Oke. Malamnya ada Sunset Awards. Terus kemudian hari Minggu itu bebas acara untuk para partisipan dan keluarga bisa menikmati di Lombok. Kembali lagi ini mungkin sama saja sama yang event-event sebelumnya Pak Richard. Ya. Oke. Jadi memang sudah dijadwalkan untuk beberapa sebelumnya, ada beberapa acara-acara, ada festival segala macam menuju race day, lalu besoknya pun ya kita ada mungkin ada acara final partinya itu ya. Jadi memang hari Sabtu ya, race-nya hari Sabtu supaya hari Minggunya kita bisa kembali ke tempat masing-masing ya Pak ya. Betul. Jadi mereka ada waktu karena kan pada umumnya kan ini masih kerja di kantor atau pemilik perusahaan. Kalau hari Sabtu kan Minggu masih ada waktu untuk istirahat bersama keluarga, bisa terbang hari itu dan masih punya waktu untuk istirahat sebelum masuk kerja di hari Senin. Itu sih pertimbangannya Pak. Oke. Dan bulan Juli di Lombok kayak apa Pak? Tadi saya lihat ada presentasinya di slide sebelumnya ya. Lombok itu the best month of the year di Lombok itu karena memang untuk temperature-nya kan ada dari di Australia itu kan ada winter, jadi anginnya agak bagus, cuaca bagus, untuk berenang juga lautnya juga bagus. Terus temperature-nya kan 28 derajat, 20 derajat. Jadi dry season itu di Lombok itu mulai dari Mei to November. Average water temperature-nya 27 derajat Celcius Pak. Jadi sangat oke lah Pak ya, perfect ya untuk berenang. Oke. Udaranya juga ya nggak terlalu panas ya. Enggak, ya. Oke. Nah, makasih Pak Ari. Nah sekarang kita beralih ke Pak Andreas. Ini kita mulai masuk ke pembahasan teknis sedikit ya. Pak Andreas. Nah, Pak Andreas kan sudah berkunjung ke Rayside pastinya Pak ya? Ya, sudah. Oke. Kita mulai dari renang dulu kali ya Pak Andreas ya? Iya. Gimana?
swim course-nya bagaimana ya? Atau yang pertama sebelum berenangnya, nah sekarang kan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, Hmm. mungkin kita tidak bisa melakukan start seperti biasanya kan, ini Pak Andres. Ya, Apa yang disiapkan nanti untuk di Lombok nanti, Pak? sebenarnya sih yang direncanakan dari awal itu sudah mungkin mirip dengan apa yang nanti akan dilakukan tahun depan di Ironman 70.3 Lombok, yakni rolling start. Gitu. Oke, rolling start ya. Rolling start. Ya, rolling start mungkin antara 4 sampai 5 peserta. Ini nanti to be determined ketika apa namanya the new protokolnya itu sudah kita taruh dalam operational plan kita. Ya. Baru nanti kita tentukan berapa finalnya, dan lagian kita juga masih baru akan mau buka pendaftaran lagi kan ya. Jadi nanti kita baru tahu jumlah pesertanya berapa, itu nanti juga akan menentukan berapa jumlah per masing-masing startnya. Pak Andres, Anyway, mungkin Pak Andres yang bagi mereka yang belum pernah atau baru mengenai konsep rolling start ini bisa dijelaskan sedikit lebih detail rolling start itu bagaimana? Jadi rolling start itu suatu cara start dari lomba triathlon Ironman, di mana startnya tuh bergiliran dan nanti ada pengawasnya, ada marshal yang di garis start yang melepas peserta. Biasanya sekitar 5 sampai 6 triathletes sekali start gitu. Jadi nanti tentunya di Ironman swim time itu berdasarkan net, waktu bersih gitu ya. Jadi ketika melewati timing mat di area start, baru nanti swim startnya dimulai. Seperti itu. Jadi kita akan mulai secara bergiliran, tergantung dari estimasi swim time para peserta. Seperti itu, Pak Richard. Oke, jadi apa 1-1 atau 5 atau 10 atau bagaimana? Kurang lebih kayak nggak sampai 10 sih, kayak 5-6 peserta. Kan? Ya. Nanti tergantung dari jumlah akhirnya juga berapa peserta. Itu nanti ya masuk ke analisa waktu si perlombaannya juga sih, gitu, memastikan nanti apa namanya si peserta perenang terakhir itu dia tidak mengalami kendala nanti di bike course gitu karena startnya terlalu telat. Ya. Oke. Jadi mohon bagi teman-teman yang mau mendaftar, ya, tolong memasukkan waktu untuk renangnya yang setepat mungkin, ya, karena ada konsekuensinya ya Pak Andreas ya kalau tidak masuk ke salah slotnya ya. Ya pastinya kalau seandainya memasukkan waktu renangnya lebih cepat, takutnya nanti ada perenang lebih cepat yang akan berenang dari belakang, mungkin akan ketabrak gitu, dan ya itu nggak enak jadinya pengalaman berenangnya. Ya, Oke. Sekarang kita masuk ke swim course-nya, gimana Pak? Oke. Jadi ini adalah peta atau course map dari swimming lake-nya, rute renangnya Ironman 70.3 Lombok, di mana kita akan berlakukan beach start, yaitu start dari pinggir pantai dengan sistem rolling seperti yang tadi kita sudah bahas. Ada 6 belokan, ada 6 turns di swim course ini. Jadi yang pertama, ketika masuk air, seluruh peserta berenang kurang lebih 100 meter menuju turning buoy pertama, belok ke kiri, kemudian berenang sekitar 500 meter menuju turning buoy kedua, lalu 100 meter lagi ke turning buoy ketiga, kemudian 750 meter menuju buoy keempat, belok kanan lagi, 100 meter menuju ke buoy kelima, belok kanan lagi sekitar 250 meter, buoy terakhir belok ke kiri 100 meter ke swim finish. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat ada kayak persegi panjang warna oranye di sepanjang rute renang. Ini adalah resting pontoons. Jadi bagi teman-teman yang mungkin berenang bukan disiplin terkuatnya,
atau yang baru pertama kali ikutan Ironman 70.3, atau bahkan pertama kali triathlon, teman-teman bisa pegangan dan beristirahat di resting pontoon ini. Oke, boleh jadi ya? Bisa Boleh. beristirahat di situ ya? Oke. Boleh, dia sifatnya statis, dia nggak akan bergerak-gerak, jadi silahkan beristirahat sebelum melanjutkan renangnya lagi. Tapi harap diingat bahwa tetap ada cut off time ya dari swim leg ini 1 jam 10 dari start. Seperti itu. Oke. Jadi renangnya 1 kali putaran saja, ya 1 loop ya. 1 putaran saja, betul ya. 1 1 putaran saja. Lalu sepanjang kalau kita lihat di back straightaway-nya itu ya, ada pontoon yang bisa, ada 4 pontoon. 4 pontoon yang bisa kita pegang untuk beristirahat, ya. Lalu kembali lagi ke pantai di tempat yang sama ya Pak ya. Betul, betul. Oke. Nah Pak Andreas, pasti banyak yang berandai-andai nih. Arusnya kemana nih? Jadi ketika kita survei kemarin dan kita menanyakan kayak surfer lokal di sana, dive centers di sana, ternyata pantai di depan Senggigi ini arusnya ini cukup mild ya, mild to none. Dan kebetulan saya dan Nick juga sempat berenang sebentar mencoba si swim course ini dan hampir tidak ada arus sama sekali gitu, dan ombaknya pun sangat sangat ringan lah, tidak keras gitu. Ya, itu pasti akan sangat membantu banget itu kalau seandainya kondisi yang seperti itu. Ya, ini kabar bagus untuk semua peserta kayaknya, bukan hanya yang baru mau ikut, tapi juga peserta yang sudah sering ikut, ya, mengharapkan smooth swimming course yang mungkin bisa didapatkan di Lombok nanti. Lalu mungkin juga karena feature alamnya ya, bahwa ada 3 Gili Island, ada 3 pulau Gili di luar sana yang membendung arus kuat untuk menuju ke pantai Senggigi ini kali Pak. Iya, saya juga ini sih ketika melihat resortnya di mana. Ini kan dia biasanya kan mungkin teman-teman yang udah sering ikutan triathlon atau Ironman juga paham banget bahwa paling ideal tuh kalau bentuknya teluk gitu. Jadi saya sempat sedikit sanksi juga sebelum saya berangkat ke sana, tapi ketika saya cobain sendiri secara langsung, ternyata dan konsisten. Jadi kita di sana kurang lebih kayak 3 hari gitu, dan setiap harinya memang seperti itu dari pagi hingga malam hari, tidak pernah yang berubah terlalu jauh kondisinya. Oke, good news berarti ya. Nah, itu renang ya. Sekarang dari renang kita menuju ke transition area, T1. Ya. T1 di mana tuh Pak? T1. Jadi T1 itu lokasinya ada di lapangan, dia seperti lapangan bola yang nantinya tentunya akan diubah menjadi transition area Ironman 70.3 Lombok. Peserta yang setelah menyelesaikan leg berenang itu akan berlari melintasi Holiday Resort. Nanti ada rampnya menuju Transition 1, mengambil sepeda mereka, kemudian langsung menuju bike out ke Jalan Raya Senggigi. Gitu. Berapa jauh Pak dari pantai menuju ke Transition? Kurang lebih sekitar 150 meter, nggak terlalu jauh sih sebenarnya. Oke. Ya. Tidak terlalu disediakan shower segala macam. Ya, shower sudah pasti akan ada immediately setelah keluar dari air, akan ada shower di situ, akan ada karpet supaya kaki kita setelah lewat shower kan nggak kena pasir lagi. Nah, seperti ini kurang lebih nanti bentuknya. Jadi melintasi jalan raya, kita akan sediakan ramp. Nanti tergantung dari posisi sepeda masing-masing, tapi posisi bike out ada di sebelah kanan bawah. Bike out dan bike in, kemudian mount area-nya ada di jalan raya tentunya. Oke, itu transisi. Masuk transisi, ya, kita ambil sepeda, keluar, bike out, ke jalan raya. Nah, sekarang rute di jalan rayanya bagaimana, Pak? Nah, dari mana, muternya di mana? Bike course sekarang. Mungkin banyak menjadi pertanyaan teman-teman nih. Bike course-nya kayak gimana? Karena saya pun udah dapat banyak pertanyaan. Elevasinya, profilnya seperti apa? Jadi, nah, itu ya. Nanjak enggak, turunannya di mana, beloknya di mana? Ya,
Mungkin teman-teman yang sudah pernah ke Senggigi, khususnya ke Senggigi ya, di daerah Lombok, jadi tahu betul profil daerahnya seperti apa. Ini sebelum kita ke sana, mungkin ini sedikit bagi yang tahu jalannya. Jadi ini jalan-jalan yang akan dilewati di sepanjang bike course Ironman 70.3 Lombok ya. Bisa dilihat di sini. Kemudian kalau kita ke slide yang berikutnya, ya ini adalah bike course Ironman 70.3 Lombok, di mana kita startnya itu dari titik di yang paling atas ya. It's an out and back bike course, basically. Dia tidak satu loop ya? Satu loop saja, satu loop. Satu Ya, loop, out and satu back, loop saja. Course profile-nya kelihatan di bawah. Nanti saya jelasin sedikit di slide yang berikut. Tapi yang perlu dinotis ini adalah akan ada 5 aid stations. Ya, itu ada 5 kelihatan tandanya. Water station ya Pak ya? Ya, B1 sampai B5. Kelihatan lokasinya. Nanti di slide yang salah satu lagi lokasi tepatnya di mana bisa saya jelasin, tapi kurang lebih ini sekitar 15 km interval. Seperti itu. Siap 15 km ada. Nah, Pandas aid station itu isinya apa aja, Pak? Isinya selain air mineral nanti juga akan ada electrolytes atau minuman isotonik. Ya. Ya, so far yang sudah direncanakan adalah 2 minuman itu. Nah, terus profilnya gimana? Ya, mungkin tanjaknya di mana, turunannya di mana nih? Kalau teman-teman bisa lihat di sini, karena tadi sudah jelaskan rutenya out and back, artinya akan 2 kali melewati profil yang sama, kelihatan dari bentuk elevasinya yang seperti mirroring ya, seperti melihat kaca. Sebenarnya the challenging part menurut saya adalah di awal. Di awal ya, Pak? Di awal dan di akhir, sorry. Di awal dan di akhir. Karena seperti kelihatan dari kilometer 0 sampai kurang lebih kilometer 5, kilometer 6, itu memang ada beberapa bukit. Naik turun dengan naik turun, rolling dan lumayan ya. Jadi mungkin buat teman-teman triatlet yang pertama kali ikutan triathlon atau Ironman 70.3, ketika berlatih sepeda, ini melatih shifting in facing kayak bagian-bagian yang hilly ini cukup penting sih gitu. Tapi setelah kilometer 5, kilometer 6 itu cukup steady sebenarnya jalannya, tidak terlalu banyak belokan juga, tetap menanjak menuju ke bandara soalnya profilnya, tapi lebih konsisten daripada 6 km pertama lah, seperti itu. Nah ini kalau setelah kita lihat dari 18 ke atas ini naik terus nih, Pak. Yes, benar. Dia memang naik terus karena dari pantai menuju ke bandara itu memang dia elevasinya naik. Jadi berarti nanti turnaround-nya di puncak ya? Turnaround-nya at the highest point basically di bike course ini. Kemudian ya istilahnya catching a little break lah ya, dari 45 ke berapa 85 lah. Jadi what goes up must come down, berarti itu pulangnya turunan ya? Pulangnya relatif lebih turun, ya. Paling nggak bisa istirahat sedikit lah, staying aero, catching breath sebelum nanti kayak agak sedikit pushing lagi sebelum masuk ke T2. Itu course profile-nya, ketinggiannya naik sampai kira-kira 108 meter elevation ya, Pandas ya? Ya. Nah, apakah ada tikungan-tikungan yang perlu kita notify di sini? Apa mungkin tikungan yang tajam, atau mungkin agak kritis, atau pelan-pelan, di mana tuh, Pak? Sebenarnya ada di yang slide berikut. Mungkin sebelum saya ke sana, di sini. Jadi beberapa area yang perlu di-note aja, dan pastinya nanti akan ada pengamanannya. Satu adalah Pasar Ampenan. Actually, ini ada Pasar Ampenan mungkin jadi salah satu landmark yang menarik gitu ya, karena dia
kayak kota tuanya Mataram lah. Oke. Jadi ini cukup menarik. Waktu kami survei pun salah satu landmark di sana. Kemudian ke slide berikutnya. Nah, oke. Jadi ini termasuk poin yang penting untuk para peserta tahu. Ini posisinya, aduh saya ini lagi takut salah nyebutin kilometernya, tapi nanti dia itu setelah jembatan Ampenan, nanti seluruh peserta akan diarahkan ke sisi kanan jalan bypass. Ya, jadi kalau seandainya lalu lintas normal itu akan kayak seperti melawan arah gitu. Nah ini yang nanti akan tentunya disterilkan oleh ya pihak pengamanan rute bekerja sama dengan kepolisian dan dinas perhubungan setempat untuk menjadi rute sepeda Ironman 70.3 Lombok. Ini perlu di-note aja, tentunya nanti pas hari perlombaan akan ada signage dan pembatas barrier, cones dan lain-lain yang akan mengarahkan. Tapi ini salah satu poin penting bahwa akan shifting ke sisi kanan jalan. Jadi hanya memakai satu sisi jalan saja, ya, Pak ya? Tapi ini kalau setelah 15-16 kilo deh, dia baru ya shifting begini. Ini mulai nanjak kayaknya di sini nih, 15 kilo ini. Ya, ini mulai nanjak, tapi steady dia di bypass, jadi sebenarnya oke lah. Oke. Ya, slide berikutnya mungkin ada lagi yang udah ya? Nah, ini mungkin mau kembali ke So sebelum ke sana ya ini beberapa bundaran. Jadi seperti di sini peserta di sisi kanan jalan dan mengambil kayak lawan arah lagi. Ini kayak di luar negeri jadi kita ambil sisi kanan dan masuk ke kanan lagi. Jadi ini akan ada traffic dua arah sepeda di mana sisi ruas jalan yang sebelahnya akan dipakai untuk jalur lalu lintas. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman, belokan-belokan ini harap sedikit mengurangi kecepatan ya. Ya, ada dua bundaran besar nih yang perlu teman-teman catat ya di sini. Jadi jangan terlalu nanti keep note juga pastinya mendekati hari perlombaan kilometer markernya akan sudah lebih jelas buat teman-teman yang senang mempelajari rute sepeda dan profilnya. Ini banyak poin-poin penting di sini. Di mana jangan terlalu nyaman di aerobar juga sesekali ke depan karena ya dan pastinya akan ada marshal yang mengarahkan. Oke. Mana lagi, Pak? Ya, itu tadi U-turn-nya cukup areanya tidak begitu luas, artinya nanti sebelum U-turn itu harap menurunkan kecepatan. Dan pastinya akan ada marshal yang mengarahkan demikian untuk mengurangi kecepatan sebelum di U-turn point. Mungkin sebelum masuk ke run course, tadi ada satu slide mengenai 8 stations. Saya mau go over apa? Oh ya, 8 station tadi. Oh. Ya. Oke, nanti mungkin sedang dicari. Ya, mungkin nanti, ya. Jadi 8 station juga ada di beberapa titik, seperti tadi Pak Andes katakan, setiap 15 km ya Pak ya? Ya, kurang lebih setiap 15 km, tapi tentunya di lapangan kita menyesuaikan dengan ketersediaan area space untuk menempatkan peralatan untuk 8 stationsnya. Oke. Nanti mungkin saya akan diskusi sedikit dengan Pak Ari ya mengenai prosedur 8 station gini yang baru ya Pak Ari ya, karena mungkin kalau kita melihat perkembangan protokol kesehatan yang baru. Tapi nanti Pak Ari kita akan diskusi setelah ini. Nah, setelah dengan Pak Andreas, mungkin ini bike station ya. Oh. Jadi 8 station memang sudah disiapkan, jangan khawatir ya. Di setiap 15 km dan yang tadi mungkin ya. Nah setelah itu tadi ini. Ya. Oke. Ya, jadi ini lokasi tepatnya. Ya, jadi dinamakan B1 sampai B5 karena 8 station di bike course. Yang pertama, untungnya kita bisa tepat di kilometer 15
Oke. Ya, yang kedua itu kita harus agak sedikit lebih karena di kilometer 30-nya tidak ada ruang untuk tempat ya, penempatan. Jadi memang ya dimanapun sih kita harus menyesuaikan dengan area yang tersedia ya. Jadi bisa dilihat di B2 di kilometer 32,6. Ada landmarknya di sini, silakan yang mau screenshot atau foto, tapi pastinya nanti di perlombaan lokasinya akan terlihat jelas dengan adanya tenda dan signage dan lain sebagainya. B3 di 45,7, B4 which is the turnaround setelah muter tuh B3. Kemudian berikutnya di kilometer 60 dan aid station terakhir sebelum T2 adalah di kilometer 74. Jadi kita justru tarik sedikit early karena balik lagi karena ketersediaan tempat. Oke. Ya. Oke, Pak Andreas, dari sepeda balik lagi ke transition area. T2. Yes, T2. Itu apakah sama tadi tempatnya di transition area yang pertama tadi? Iya, ya. Untungnya transition area yang sama. Oke. Ya, jadi lokasi bike in tadi yang dipakai untuk keluar adalah sekarang menjadi lokasi bike out tadi sekarang dipakai menjadi bike in. Okay. Ya, jadi setelah dismount kemudian belok ke kanan sesuai arahan dari marshals, nanti ada karpetnya juga, rack sepedanya, dan pasang sepatu dan segala macam run gear yang diperlukan, nutrition. Kemudian run out itu dari swim in tadi. Oke, jadi dari tempat tadi renang kita masuk ke transisi, itu arah keluarnya untuk larinya ya? Iya, nanti run out-nya dari situ. Kemudian, nah ini yang unik di Ironman 70.3 Lombok, nanti untuk beberapa waktu itu, karena melalui analisa waktunya, ketika peserta pesepeda terakhir keluar, itu baru peserta lari pertama keluar dari T2. Jadi nanti satu sisi jalan di Jalan Raya Senggigi itu akan dijadikan run course dan sisi lainnya tetap menjadi bike course untuk para pesepeda kembali ke T2. Jadi tidak campur-campur ya Pak ya, antara pesepeda sama pelari ya? Ya, tidak akan dicampur. Jadi akan dibatasi dengan clear menggunakan barrier dan cones. Tapi juga para pesepeda yang kembali dari bike course ini setelah kilometer 85 itu, mereka akan diarahkan untuk bersepeda di sisi kanan jalan justru, seperti lawan arah, ya. Karena sisi kirinya nanti akan jadi run course. Nah, mungkin bisa diperlihakan run course-nya. Kita mulai bahas run course-nya dari mana ke mana, larinya, ya, beloknya di mana, puternya di mana, dan juga course profile-nya, nanjaknya seberapa parah. Apakah tanyakan turunnya gitu Pak Andreas. Mungkin bisa ditampilkan admin. Apakah bisa ditampilkan untuk run course-nya? Apakah ada overlap dengan bike course yang tadi, Pak Andreas? Jadi badan jalannya adalah badan jalan yang sama, yang dibagi dua, di mana sebelahnya itu ketika pelari pertama sudah keluar dari T2, pelari akan diarahkan untuk berlari di sisi kanan jalan. Oke. Gitu. Di sisi sebelahnya adalah cyclist kembali menuju T2. Ini juga melalui kalkulasi yang cukup detail dengan Ironman, dan Ironman sudah setuju juga dengan skema yang seperti ini. Jadi paling kita harus note aja terutama untuk para pesepeda yang kembali dari bike course dari kurang lebih kilometer 84, 85 itu untuk mulai melihat arahan marshals karena akan bergeser lane-nya dari yang
bersepeda di sisi kiri jalan, kemudian bersepeda di sisi kanan sampai masuk ke T2. Oke. Oke, ini sedang diusahakan untuk menampilkan run course-nya. Ya. Tapi mungkin kita bisa bicarakan run course-nya. Jadi apakah loop atau berapa loop? Atau jadi dia looping run course-nya, satu loop-nya itu 10,5, 10,7 sebenarnya sih. Nah, ini sudah ada, mungkin sudah bisa lihat. Oh, oke. Ya. Dan dia juga out and back karena menggunakan badan jalan yang sama. Oke. Ya. Out and back menggunakan badan jalan yang sama. Akan ada 8 stations setiap 2 kilometer. Dan seperti mungkin nanti di slide berikutnya lebih kelihatan course profile-nya karena ini badan jalan yang sama dengan yang dipakai di sepeda, artinya tanjakan dan turunannya pun sama. Gitu. Ini mungkin akan menjadi tantangan terbesar para peserta Ironman 70.3 Lombok nanti. Karena rutenya cukup menantang dari sisi elevasinya, dan karena ini Ironman sudah pasti berlarinya, apalagi Ironman di negara tropis, berlarinya di siang hari. Siang hari, oke. Ya. Nah, berarti ini tadi yang kita bicarakan di sepeda yang agak naik turun di awal dan di akhir itu ya, Pak? Betul. Jadi ini bisa kelihatan lebih detail lagi seperti apa. Mungkin ada di salah satu slide setelah ini ya. Slide berikutnya bisa ditampilkan. Oh ya, ini U-turn. Nah, ini kurang lebih di kilometer 5 U-turn-nya. Ya, jadi setelah 5 kilo putar balik untuk kembali ke arah Holiday Resort untuk menyelesaikan lap pertama itu 10,5 kilometer. Kemudian balik arah lagi di jalan yang sama. Jadi mungkin ini tantangan fisik dan tantangan mental karena sudah tahu apa yang tadi dilewati dan akan melewati apa lagi gitu. Oke, jadi putarannya di kilometer kelima kembali ke arah transition area-nya. Ya, ke kilometer kembali lagi ke arah transition area. Ya. Kemudian dia akan berbalik arah lagi untuk memulai lap yang kedua. Oke, jadi ya teman-teman sekalian ya, dua kali putar ya. Dua kali putar, 2 lap. Kedua lap di jalur yang sama tersebut. Ya. Jadi jangan lupa nih, jangan hanya satu putaran lalu sudah finish nih, wah sudah selesai ya. Nanti akan ada planningnya akan ada wristband collection di lap pertama. Jadi seharusnya sih tidak akan ada yang miss gitu ya. Dan kalau saya menggunakan sports watch pun seharusnya tahu kalau baru lari 10 kilo. Kadang-kadang kalau udah panas, rasanya beda. Udah mulai halusinasi. Gitu ngelihat finish line itu udah mau masuk aja. Oke. Ya. Jadi aid station juga ada ya. Jangan khawatir. Tikungan-tikungan yang perlu diperhatikan apakah sama juga dengan tadi untuk sepeda, Pak? Mungkin kalau tikungan nggak terlalu banyak kali ya. Mungkin mempelajari profilnya, nanjak dan turunnya, karena sepertinya energy saving is really important sangat penting sebelum masuk ke run course ini. Dan kayak tadi saya sebutkan, ini suatu tantangan bukan fisik aja, tapi secara mental, karena kita sudah melewati sekali, kemudian pas kita mau menyelesaikan lap pertama tuh, wah saya harus ada lap kedua melewati tanjakan dan turunan yang sama gitu. Itu sih mungkin Pak Richard. Nah, apakah pertanyaan yang sama tadi, apakah apa saja yang disediakan nanti di aid station? Apakah ada makanan, ada buah, atau? Perencanaannya so far selain air mineral dan isotonik, akan ada mungkin makanan, sepertinya sih buah, cuman belum diputuskan apa saja pilihannya, karena ini juga kayaknya nanti akan ada berkaitan dengan event partners. Ya, tapi seharusnya ada tambahan. Ya. Okay. Tambahin sedikit, ya memang nanti akan ada buah, dan kemudian minuman juga ada tambahan, juga ada Sprite sama Coca-Cola kalau nggak salah ya permintaannya Ironman.
Jadi Oke. buah is ya, definite. flat Coke. Ya, Ya. ya. Pisang pasti ada, pisang di firm. Kemudian nanti ada beberapa macam buah lah, seperti di tempat Ironman lain-lain. Oke, jadi untuk teman-teman yang bertanya, oh kenapa disediakan soda ya di run course ya? Jadi itu soda itu untuk cepat mengembalikan kadar gula di dalam darah ya, supaya bisa terus masuk ke finish ya. Nah, Pak Andas, finishnya di mana nih? Oke. Sebenarnya di awal ketika teman-teman keluar dari swim finish itu, teman-teman sudah bisa langsung melihat keluar dari swim finish, langsung bisa melihat finish gate-nya, finish gantry-nya di sebelah sisi kanan. Karena itu akan di lokasi yang sama. Jadi setelah menyelesaikan 2 lap dari run leg, teman-teman akan diarahkan untuk belok ke kiri lagi, masuk ke area Holiday Resort, dan langsung terlihat jelas gantry dari Ironman 70.3 Lombok di situ. Oke, dan di situ nanti banyak pendukung-pendukung yang menunggu. Jangan lupa untuk pose belum melewati fotografer. Ya, fotografer. Ini penting, jangan lupa ya, untuk senyum di gate. Oke, teman-teman, itu tadi pembahasan race course dari race director kita, Pak Andreas Kansil. Jangan khawatir, nanti saya sediakan waktu untuk teman-teman yang bertanya. Mungkin bisa diketik di chat, dan sudah ada teman-teman dari admin yang siap menampung pertanyaan-pertanyaan. Tapi sebelum itu saya akan kembali dulu ke Pak Ari dulu ya, Pak Ari. Ini kan tadinya tahun 2020 ya. Lalu sekarang kita mundurkan ke 2021. Bagi yang belum mendaftar bagaimana, Pak? Kapan pendaftarannya dibuka? Kebetulan pendaftaran itu akan dibuka besok pagi, tanggal 2 Agustus, jam 7 pagi WIB, jam 8 WITA, GMT plus 7. Jadi langsung mendaftar ke 7 pagi. Oke. Jadi itu pengumuman yang penting juga, ya teman-teman sekalian. Pendaftaran dibuka kembali besok pagi pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Ya. Ingat, 7 waktu Indonesia bagian Barat. Sesuaikan di tempat Anda tinggal. Kebetulan Pak Ari ada di Bali, jadi waktu Indonesia bagian Tengah pukul 8 ya Pak, di sana. Betul. Ya. Dan mungkin saya bisa umumkan bahasa Inggris sebentar untuk teman-teman kita yang international audience ya. Okay, for our international audience, the registration will be open again tomorrow morning at 7 Western Standard Indonesia time. So it's GMT plus 7. Don't forget, tomorrow, Indonesia time, which is August 2nd at 7 a.m. GMT plus 7. We will reopen the registration for Ironman 70.3 Lombok. Okay, don't forget that. Set your alarm because it will fill up fast. Oke, Pak Ari. Nah, bagaimana dengan teman-teman kita yang sudah daftar di tahun untuk mengikuti yang tadinya tahun ini, Pak? Ya. Jangan lupa besok pendaftaran dibuka juga, kita akan berlakukan early bird juga seperti yang sebelumnya. Nah, untuk atlet yang defer dari Lombok 2020 itu akan dikirim invitation link ke email yang terdaftar untuk mengisi form dan menandatanganin atlet defer untuk 2021. Mengapa harus mengisi lagi? Karena ada perubahan-perubahan, karena ada dengan pandemik, ada klausul-klausul tersendiri yang harus dirubah. Itu sebabnya kita harus semua atlet harus mengisi form itu kembali. Deadline-nya, cut-off period-nya itu kita ini kan untuk ini don't be stressful, masih sampai tanggal 31 Maret 2021 bagi yang sudah mendaftar ya. Oke, bagi yang sudah kemarin mendaftar dan harus mendaftar ulang ya, ada kurun waktunya, jangka waktunya. Oke. Jadi jangan lupa besok pagi, biarpun Anda sudah daftar kemarin dan sudah automatically defer ke tahun depan, Anda harus re-register untuk mengisi disclaimer ulang ya Pak Ari ya. Betul. Ya. Nanti kita akan kirim linknya.
Nanti kita dari bagian registrasi kita mengirim linknya. Oke. Jadi Anda nanti akan mendapatkan email mengenai hal pendaftaran ulang ini, Pak Ari. Oke. Ya. Itu tadi ya pembahasan kita. Jangan lupa tadi pembukaan kembali pendaftarannya besok pagi waktu Indonesia bagian Barat pukul 7 ya, 2 Agustus. Nah, sekarang saya akan membuka pertanyaan kepada teman-teman sekalian. Silakan jika ada yang mau bertanya diketik di kolom Q&A ya. Silakan saja. Pertanyaan kepada Pak Ari silakan, kepada Pak Andreas silakan ya. Kalau mau tanya mengenai spesifik atau tadi kelewatan mungkin pembahasan mengenai sepeda, mengenai lari, mengenai renang, harusnya dari mana ke mana tadi di renang, silakan ditanya lagi. Saya memberikan kesempatan untuk teman-teman yang mungkin memerlukan penjelasan lebih detail lagi. Jadi masih ada waktu dan ini kesempatan terbaik, kesempatan yang paling enak untuk menanyakan langsung kepada race director-nya. Ada Pak Andreas Kansil yang sudah pernah melakukan berbagai event, ya, triathlon dan lari, dan juga Pak Ari yang mempunyai event ini sendiri di Indonesia. Jika ada pertanyaan-pertanyaan mengenai umum lainnya juga bisa ke Pak Ari. Silakan. Jika ada teman-teman yang bertanya, ya. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman yang mungkin di internasional atau yang tidak bisa bahasa Indonesia ya. Let me just remind our international audience to don't miss our further announcement about this kind of discussion in English at the later date, because we will have this kind of discussion again, specifically about course review from our race director and from the event owner in English at the later date. So be patient. We will announce it to you. Please observe, keep checking on our social media site. Okay. Sekali lagi, saya buka kesempatan ke teman-teman. Apakah sudah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan teman-teman admin? Apakah sudah ada yang masuk? Ya. Mungkin saya kembali. Mungkin saya tanya lagi ke Pak Ari dulu mungkin ya Pak Ari. Ya. Tadi mungkin kita belum bahas mengenai Juli di Lombok kan ya nggak terlalu panas lah, tapi juga karena ini race-nya agak panjang, tidak terlalu enak juga kan Pak ya. Apa yang mesti diantisipasi Pak bagi teman-teman yang akan race di sana? Cuaca, mungkin pakai sunblock atau bagaimana Pak? Sunblock sudah jelas, cuaca kan panas, apalagi kalau untuk itu kan bike itu kan jatuhnya agak siang gitu ya, biking. Terus kemudian, nah yang menarik ini adalah protokol kesehatan yang akan di-announce oleh Ironman. Nanti kemudian akan kita bahas on the next webinar. Okay. Itu karena nanti ada ini juga kepada semua itu tidak boleh saling touch gitu loh, antara atlet dan atlet, kayak tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Andreas Kansil mengenai rolling start di swim, itu juga akan jaraknya akan ini lagi. Ini untuk saat ini. Kita melihat nanti ini kan masih 1 tahun ya, jadi kita mereview ini sampai setahun ke depan, dan kemudian kita juga menunggu dari kita juga mengacu pada anjuran pemerintah Indonesia perihal sport event yang di luar, bagaimana protokol kesehatan yang diinikan, dan kalau Ironman sendiri dia mengacu kepada WHO yang sudah ada sedikit informasinya. Kita udah ada informasinya, tapi saya nggak bisa sampaikan semua di sini, akan panjang sekali. Panjang, betul, oke. Seperti contoh saja, volunteers itu diwajibkan memakai hand glove dan masker. Kemudian ada semua yang membantu kita itu harus diwajibkan, terus nanti atlet pun akan dicek
temperaturnya. Jadi semua itu aturannya sudah ada. Tinggal sekarang menunggu dari waktu sampai tahun depan ini, sampai seberapa ininya Pak Richard. Oke. Jadi teman-teman jangan khawatir, Ironman sendiri memang sudah dan sedang membahas mengenai protokol kesehatan tentang COVID-19 ini, yang tadi seperti Pak Ari sampaikan mengacu kepada protokol kesehatan dari WHO sendiri. Ya. Kita nggak akan membahas specifically karena memang ini adalah sesuatu yang terus berubah. Situasi masih liquid ya Pak Ari ya. Dan kalau kita bahas sekarang juga, karena race kita masih 1 tahun ke depan, mungkin nanti akan berubah. Ya. Jadi kalau kita bahas ini nanti akan ada perubahan, dan mendekat pada hari H nanti kita pasti akan membahas secara spesifik apa saja protokol kesehatan yang akan kita hadapi di race day nanti. Ya. Nah, Bapak-Bapak sekalian, ini sudah ada pertanyaan dari Nurbiantoro di Jakarta. Apakah Lombok 70.3 menerima transfer registrasi dari 70.3 lainnya? Nah, ini mungkin ke Pak Ari. Silakan Pak Ari. Lainnya itu di mana? Kita kan pada waktu announcement di bulan April 2020 sudah dikirim semua itu mengenai transferan dari event ke event. Nah, tadi ada pertanyaan, apakah bisa dari Bintan ditransfer ke Lombok 2021? Bintan, ya, jawabannya yang bersangkutan, atlet yang ikut di Bintan harus menghubungi lisensi yang di Bintan. Jadi dalam hal ini pemegang lisensi yang di Bintan untuk menghubungi Ironman, karena kita tidak bisa memberikan konfirmasi. Itu harus antara lisensi dan Ironman. Oke? Ya. Jadi Mas Nurbiantoro harap hubungi penyelenggara Bintan 70.3 ya Pak ya, untuk jika misalnya tertarik untuk memindahkan pendaftarannya ke Lombok 70.3. Ya. Tapi pada dasarnya apa itu dimungkinkan Pak Ari untuk berpindah registrasi tersebut? Begini, kalau sebetulnya kita sudah memberikan deadline ya, kalau nggak salah begitu kita announce bahwa ini akan di postpone ke tahun depan, itu udah ada terms and conditions yang dimana orang bisa divert to other Ironman di Langkawi atau di mana, itu bisa. Nah, kemudian juga ternyata event-event yang lain pun akhirnya di cancel. Nah, sekarang kita akan membicarakan dengan pihak Ironman juga. Nah, kalau sekarang case-nya seperti ini, itu bagaimana? Karena kan Langkawi kan cancel juga. Ya. Terus yang di mana Subic Bay juga cancel. Subic Bay juga ya. Nah, pasti juga ada banyak yang ingin mungkin di-defer ke Lombok. Nah, itu masih kita harus bicarakan. Tapi kalau yang sebelumnya kita nggak bisa bentar ya. Keputusan transfer itu di tangan IM. Maksud saya, si pemegang lisensi itu hanya mengajukan kepada Ironman. Gitu. Ya. Oke. Jadi bukan ini di luar daripada penyelenggara Lombok 70.3 Pak ya? Betul. Jadi masing-masing yang pegang lisensi itu harus menanyakan kepada Ironman Global atau Ironman Asia. Mereka yang punya keputusan. Oke. Mudah-mudahan itu menjawab ya, Mas Nurwidiantoro ya, yang tadi menanyakan apakah bisa transfer. Dia menyebutkan itu dari Bintan 70.3 mau menerima transfer ke Lombok ya. Jadi tolong hubungi penyelenggara atau Ironman Bintan. Ya. Oke. Ini sebetulnya ada pertanyaan mengenai pembahasan tenis ya untuk Andreas tadi ya. Tapi ya sudah, ini karena ada peserta kita, ada teman kita yang dari internasional yang ingin tahu how hilly atau bagaimana
how hilly the bike and run course dan juga swim course. Jadi mungkin Pak Andres bisa sedikit singkat aja mengenai swim course, ya, how choppy the water, where's the current, bahasa Inggris nih ya. Bahasa Inggris nggak apa-apa deh. Okay. So the swim, despite it not being at a bay, it's actually a pretty calm water right in front of the holiday resort. And when we went out to test the water, very mild to no current whatsoever. And the wave also, like, it barely breaks, so I mean it provides like a really ideal condition for an open water swim. And let's see, how hilly is the bike and run course? I can tell you the run course is hilly. There are a lot of rolling hills, a lot of short and steep climbs on the run course. The bike course, because it's using the same body of road, basically your first 5K to 6 kilometers out of T1 will be quite challenging. But then after the 5K or 6K mark, it's a steady climb towards the turnaround, the 45 kilometer, the halfway point, and then you head back down to T2. Basically on the same body of road, so same profile, and then like the last 5 kilometers, same challenge, rolling hills, and those short and steep climbs again. Yep. Okay. Don't forget, we will have this kind of discussion again in English entirely. Yes. About run course, about the race course at a later date. Please observe our social media. It will be announced there. So don't worry, to our friends, our international audience. We'll talk about it in English as well. I will show you again the race course, the maps, the elevation, the course profile, all that kind of stuff. So be patient. We will have it at a later date. So, Bapak-bapak sekalian, ini waktu berjalan cepat sekali. Ternyata sudah 1 jam ini kita bicara. Kayaknya kita baru saja mulai tadi. Mungkin kita harus akhiri dulu Zoom kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Pak Ari dan juga kepada Pak Andreas atas diskusi kita pada malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di seminar ini. Mudah-mudahan membantu, mudah-mudahan memberikan semangat kepada teman-teman untuk berlatih di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, tetap menjaga kondisi. Ingat, ini masih 1 tahun ke depan, mudah-mudahan, dan kita berdoa saja situasi akan membaik ya tahun depan, sehingga kita bisa melakukan kembali race ini. Saya tahu bahwa banyak sekali teman-teman yang sudah kangen bertanding ini, ya, udah sakau race katanya, ya, udah mulai mau keluar, mau traveling kembali, tapi sabar, ya, tetap menjalankan protokol kesehatan di tempat Anda masing-masing, ya, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ya, supaya kita bisa dengan cepat melewati situasi masa pandemi COVID-19 ini. Dan tetap menjaga kondisi, tetap olahraga, karena itu salah satu kegiatan yang paling tepat atau paling ampuh untuk menangkal penularan coronavirus ini. Dan ingat, pendaftaran tadi seperti Pak Ari sampaikan, pendaftaran akan dibuka kembali besok pagi jam 7 pagi, ya, 07 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Jadi waktu Indonesia bagian Barat 7, dan untuk teman-teman di luar Indonesia, jadi GMT +7, ya, pendaftaran dibuka kembali. Dan untuk yang sudah pernah mendaftar, Anda akan mendapat email, di mana nanti akan Anda didirect untuk melakukan pendaftaran kembali, karena harus mengisi disclaimer yang baru yang sudah diupdate sesuai dengan keadaan kita sekarang ini. Ya. Jadi itu saja.
very quickly, singkat saja Pak Ari, yang ingin disampaikan sebelum kita tutup. Terima kasih Pak Richard. Kepada Pak Fauzal, Pak Bayu, Pak Andi, dan Ibu Elok, kami sebagai dari penyelenggara mengucapkan terima kasih atas dukungannya saat ini. Dan kami sangat antusias untuk kembali lagi tahun 2021. Mohon kita dibantu karena ini akan challenges sekali karena sesudah adanya pandemik ini. Tapi we are back. Kita akan kembali ke Lombok. Jangan takut. Kemudian terima kasih juga Brandon. Thank you for participating. And ini banyak sekali yang nggak bisa disebut satu persatu namanya. Ada Pak Andi Wibowo, ada semuanya. Dan Pak Richard Samira, thank you. Terima kasih. Tadi menyambung yang Pak Ari katakan bahwa kegiatan ini memang kita memang ingin juga membangkitkan dari Lombok ya Pak ya. Tadi Pak Ari sampaikan di awal bahwa ini akan sangat bagus untuk memulai kembali atau restart ekonomi Lombok ya. Karena ini akan mendatangkan banyak orang dari mungkin dari berbagai penjuru dunia ya Pak Ari ya, yang akan datang, bukan hanya dari Indonesia saja, dan akan banyak sekali berkontribusi terhadap perekonomian di Lombok secara umum atau di Lombok daerah Sengigi pada khususnya ya Pak ya. Lombok memiliki alam yang sangat indah. Very beautiful. Jadi kita perlu dipromosikan sebagai salah satu destinasi pariwisata Indonesia yang patut dikunjungi. We are there to do that. Gitu loh. Kita memang sekarang banyak kan acara-acara olahraga di Lombok. Let's do it. Okay. Saya juga baru sekali ke Lombok, tapi sangat ingin kembali lagi ke Lombok. Pak Andreas, mungkin ada last word dari Anda? Sebenarnya cukup sudah. Thank you semua teman-teman triathletes yang sudah tune in dalam 1 jam ini. Semoga cukup jelas, atau mungkin kalau yang sebelumnya baru berpikir-pikir, sekarang membulatkan niat untuk mendaftar, seperti yang tadi Pak Ari sudah sampaikan. Besok pendaftarannya akan dibuka kembali. Karena tadi pagi sudah melihat teman-teman yang tiba-tiba nggak mengeluarkan trainer mereka dan mulai sepedahan lagi. Persiapan untuk Lombok. Selamat berarti teman-teman. Hopefully semua lancar, kita semua bisa ketemu lagi segera. Amin. Oke, tadi seperti disampaikan Pak Andreas, jangan khawatir renangnya calm water. Yang mudah-mudahan calm water nanti juga tahun depan. Jadi kabar baik. Di sepedanya tadi ada tanjakan, tanya, tapi pulangnya pasti, kalau sudah nanjak pasti akan turun pulangnya. Jadi enak. Larinya juga agak rolling hills, tapi nggak gitu parah. Jadi cocok ini untuk Anda yang mau pertama kali berpikir-pikir untuk naik kelas ke 70.3 mungkin. Kalau kemarin-kemarin baru masih sampai Olympic distance, sekarang naik kelas ke 70.3, inilah event yang tepat untuk Anda lakukan. Karena di Indonesia sendiri tidak mahal, dan dari tempat Anda tinggal, tinggal Lombok dekat, dari manapun bisa terjangkau, dan ini adalah saat yang tepat untuk itu. Baik, terima kasih teman-teman. Demikian saja perbincangan kita mengenai race course Ironman 70.3 Lombok 2021. Ingat pendaftarannya besok, dan race day-nya tanggal 3 Juli 2021. Itu saja mungkin yang kita bisa bahas pada kesempatan ini. Saya Richard Sambera mengucapkan terima kasih atas semua atensi Anda, partisipasi Anda, dan ingat tetap sehat, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Terima kasih, selamat malam.